gitu ya misalnya itu datang maunya sih ingin menyadarkan aja kan, dia nggak mau, nggak melakukan itu tapi tetap bayar misalnya kan gitu ya kan tadi kan, Iya, iya. sampai akhirnya orangnya sadar sendiri kan. Oh, jadi oke lah. Kita ini teman-teman kita ngobrolin wanita, cinta dan air mata. Kebetulan tokohnya itu Nikita Mirzani. Salah satu selebritas, terus boleh disebut artis, tapi kalau artis menurut saya enggak, karena artis itu harus ada artnya, harus ada Seni ya, seninya seni, dan gitu. bermanfaat. Iya bermanfaat. Nah kalau Nikita ini sepertinya Pokoknya, manusia tidak yang bermanfaat. yang penting terkenal gitu aja kan gitu kan. Iya, siapapun dilawan sama dia. Jadi kalau kita melihat ini biografi Nikita Mirzani itu ya, itu kan ini kalau soal cinta, punya suami berapa kali, kemudian punya anak berapa kali, sekarang nggak jelas sebenarnya ayahnya siapa. Terus kalau kita lihat apa berpakaiannya, Indonesia saya kira tidak seperti itu. Kita apalagi budaya muslim, umat Islam sangat banyak. Etika berpakaian ya mestinya bukan soal boleh dan tidak boleh gitu, bukan soal demokrasi, juga bukan soal itu, bukan. Ini hanya soal apa namanya, kesepakatan yang tidak tertulis, ya kan. Bahkan Harusnya mungkin yang sempat terakhir itu sampai menghina orang sholat, orang itu kan Pak. lah Ya itu kan ngapain kita sholat ya, sholat itu nggak bergunanya kan gitu. Iya. Kan itu kayak gitu, gitu. ya, tapi itu logika itu sebenarnya juga benar. Enggak kalau sholat tetapi Iya. kelakuannya Iya, masih betul. kan Iya, benar, iya, betul itu ya, tetapi salah di unsur yang lain. Iya. Iya kan, nggak bisa Oke lah. dong. Iya, Bener kan? benar. Tapi kan gini ya Pak, sebuah kewajiban itu, yang namanya kewajiban itu kan mbok itu nanti Hasilnya apa? hasilnya apa kan terserah, tetap dilakukan gitu. Jadi ya. Harus dilakukan. Kak, yang salahnya kalau bahkan itu suatu kewajiban udah nggak dilakukan, udah tetap kelakuannya Wah, begitu. kan itu yang Ya tapi ya, kalau kelakuannya baik sih itu makanya kan makanya saya bilang ini kita itu kadang-kadang bener, iya. tapi salahnya banyak gitu loh. Ya kan? Jadi Nikita Mirzani itu manusia akhir zaman menjelang kiamat. Iya. Nanti kalau di neraka jahanam. Jadi ya itu. Nah, kita sebagai orang beragama Islam bagaimana menyikapi manusia seperti Nikita ini gitu. Iya, gini Pak. Untuk masalah masuk neraka atau masuk surga itu kita nggak bisa nyentuhkan ini. Iya bukan, gitu maksud kan. saya kita takut-takutin gitu Oh, loh. iya. Mana tahu dia sadar gitu. Soalnya gini, itu hak prerogatif Allah ya. Ini aja. Ada kalau dalam dulu itu kan ada yang namanya haji atau kiai gitulah artinya sekarang ya. Ustadz gitu, ustadz terkenal banget namanya. Itu dia punya murid, pokoknya dia itu hebat banget ilmunya, agamanya dan sebagainya, sholatnya, penyembah kepada Allah, ibadahnya lah pokoknya. Wah, bahkan punya murid yang bisa terbang gitu kan, punya 1000 murid yang bisa terbang semua karena ilmunya, keilmuannya itu. Tapi akhirnya juga dia dinas jadi masuk neraka kan ini. Istilahnya dijatah Ya akhirnya. loh. Berarti Iya. sangat mungkin Nikita itu nanti masuk surga. Itu makanya gini ya Pak. Tapi jangan denger dia dulu, nanti Iya, dia kesenangan. Di lain sisi Ah. itu kan ada yang orang namanya
seorang, ya itu mungkin bisa kata satu lewat katanya bilangnya ini itu cerita Israiliyat gitu ya, misalnya ada yang namanya wanita pelacur yang tiap hari kerjanya itu melayani laki-laki. tiap hari aja itu tapi karena keikhlasannya hanya memberikan anjing yang kelaparan, yang kehausan, tapi dia dinas jadi masuk surga kan, itu kan hak prerogatif Allah sebenarnya kan. Kita nggak bisa menjasis ini masuk neraka, ini masuk itu ya tapi emang kemungkinan Tapi mungkin kan ada tanda-tandanya. iya itu ya Orang masuk neraka itu seperti apa? Nah, kalau menurut sampean, tanda-tanda nih kita ini masuk neraka apa surga? Ini tanda-tandanya. kalau dia begitu terus gitu ya kayak ayo keceplok jahanam. Lah gimana tidak? Kemarin aja katanya kan ya sampai menghinain untuk apa sholat gitu ya, kayak gitu kan. Termasuk sholat, menghina Habib Rizik. ya menghina, iya kan itu ulama-ulama itu Tapi kalau menghina Pak Jokowi berani nggak dia? kemungkinan besar Kayaknya nggak berani. kalau nggak berani katanya ya Berarti dia belum hebat dong ya. iya. Kalau sudah bisa udah berani menghina Pak Jokowi, menghina presiden kita gitu, itu ya hebat banget. Kalau cuma menghina ulama ngapain dia kan sekali gini dia Orang sehari kan. ulamanya juga nggak denger. Iya. Kenapa ulamanya nggak pernah nonton infotainment, nggak pernah nonton TV, nggak pernah. Ulama-ulama itu ngaji doang. Ngapain urusanmu lah kan gitu paling gitu. Umatnya yang tersinggung. Yang anunya. Nah, kalau kita lihat nih, kita bicara cinta nih. Nah, sebenarnya orang semacam Nikita ini pernah punya cinta beneran apa cintanya selama ini ya hanya cinta yang dibayarin itu loh. Gini kita sih juga nggak bisa begitu, Pak. Soalnya gini, kita nggak tahu ini kalau kita ngomongnya gini ini kita gibah atau apa nggak paham saya. Bukan gibah. Ini kalau bahasa Jawanya itu ngerasani yang parah gitu loh. Lebih dari gibah gitu. Bukan gitu kan, bukan. Kan gitu. Nah, itu aja kalau di Islam itu ghibah itu aja sudah menghalangi orang masuk. Tapi kan ya gimana kita lagi, itu mungkin jadi pelajaran, dari pelajaran dari itu. Oh, kok semacam ini. Itu sebenarnya ada juga di bagaimana orang-orang yang kayak gitu tidak menyukai ajaran-ajaran agama tuntunan dari Allah dan Rasulnya itu akhirnya juga kayak gini loh kan itu kan. Ya. Kan gitu. Akhirnya tuh ya kalau yang jelas di Al-Qur'an itu ada cerita-cerita tentang yang menentang nabi-nabi itu ya kayak gitu, misalnya terakhir misalnya Fir'aun, bagaimana kuatnya Fir'aun gitu. Akhirnya kan kayak gitu, dia kan hancur juga gitu loh dengan. Kalau zaman Nabi Muhammad siapa? Contoh wanita siapa? Ada nggak contohnya? Jadi Nikita era Nabi Muhammad ada nggak kira-kira? Ya kayak si istrinya Lahab itu. Abu Lahab itu kan jelas dinas masuk. Enggak, contoh perilakunya apa itu? Nah, dia memfitnah. Wah, bukan memfitnah doang, kan setiap selalu merecoki Nabi, memfitnah, pokoknya tidak senang lah terhadap diri Nabi. Atau lagi seperti siapa itu, si Umayyah atau siapa itu yang juga, tapi akhirnya dia juga sadar juga kalau semacam itu dia nggak boleh. Nah, belakangan ini kita tahu istilahnya akibat perilakunya sendiri. Nih kita kan kemudian yang sebelumnya orang membayangkan nih kita itu sulit masuk tahanan. Ternyata mungkin kan memang ya itu juga sudah jalan takdir yang harus dia lalui. Nah, di situ kan ada air mata.
Jadi kalau kita tadi cinta, air mata. Nah, sebenarnya air matanya nih kita itu ketika dibawa digeret ke masuk tahanan kenapa nangis juga? Iyalah. Iya, betul Kita juga. bayangkan dia itu orang hebat, ya kan? Iya, betul. Tegar, tapi ternyata kok ya nangis ya. Saya kira ya Pak, ya namanya nurani itu nggak bisa dibohongi juga. Dia kan takut juga lihat bisa jadi namanya nanti dia udah bisa membayangkan wah kalau gini Berarti neraka itu iya kok nggak di sadar dunia aja ya, seperti iya, ini iya, gitu ya. gitu. Kan sudah Jangan-jangan dia sekarang lagi mau menghafal Al-Qur'an di mungkin bisa jadi Makanya. soalnya seperti beberapa artis-artis itu kan kayak gitu yang dulunya katanya gini terus habis di itu terus lagi kerudungan Nah, itu ngacur. bagus nggak menurut? Saya kira bagus lebih Enggak, bagus maksudnya itu. apakah harus gitu dulu baru enggak kerudungan gitu. Ya, atau enggak gitu. gimana? Ya enggak gitulah artinya kan gini ya kalau penyadaran untuk menjadi muslimah yang baik Baik. atau maksudnya ya tidak harus begitulah maksudnya dia harus sadar dulu dia hidup itu memang punya konsekuensi iya karena butuh iya karena stain aku hidupku matiku itu semuanya Allah jadi dia hidup itu karena Allah bukan karena pengen punya bukan karena dia punya teman yang hebat misalnya temannya presiden temannya menteri temannya polisi, siapa ya. polisi gitu kan terus dia wah gampang itu dia kaya dan sebagainya gampang lah masalah itu nanti kan gitu Yang paling hebat itu temannya Allah. itu yang Jadi air matanya berarti kira-kira air mata beneran. itu bisa jadi ya tapi kita Moga-moga juga beneran ya. ya kalau itu ya alhamdulillah gitu. Tapi kita nggak bisa gitulah Nah kan apanya. gini nih, kita ini kan belum punya suami. Nah, sampean juga belum punya istri lah. Kira-kira gimana? Ini kan ya kalau dia jadi baik, ayo. Masalahnya ini kita yang mau apa sampean yang nolak? Betul itu loh. Artinya kan itu. Apakah saya nanti harus menolak yang lain juga kan? Wah ini saudara ini kalau sudah agak begini kayaknya rada ngelantur ini saudara. Sementara gitu, jadi ini kita adalah contoh teladan bahwa perilaku itu nggak bisa sebebas itu. Jadi cinta kalau bisa juga ada aturannya. Sebagai wanita itu juga ada aturannya bagaimana berpakaian. Jadi begini, ini kita ini bertetangga, bermasyarakat, tidak boleh aku maunya begini nggak bisa lah. Ya kalau maunya begini, misalnya kita semua telanjang yang laki-laki apa ya mau sampean tiap hari lihat gondal-gandul begitu, kan nggak juga lah. Jadi harus ada namanya tata krama, harus ada namanya akhlak. Saya kira gitu. Ya itu makanya kenapa ada agama. Agama itu kan ngatur itu, Bapak. Betul. Jadi kan ya di situlah ada dan itu akan timbul kebaikan lah. Ya. Oke, sementara itu teman-teman, peci miring pagi-pagi, sore-sore, malam-malam silahkan mendengarkan, melihat. Jika berkenan silahkan ditonton, dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Termasuk jika nyonya ini kita melihat video ini, segeralah tobat, segeralah sadar, mumpung masih diberi waktu. Seperti Nanti kalau kalau waktu udah diambil, kalau sudah sampai waktuku, maka aku akan tetap di tahanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.